Pak, maaf saya ralat, Pak. Diam. Oh my God. Udah. Apa? Diatur supaya tidak main-main di ruang sidang ini ya. Pak. Pak, Anaknya. Pak. Mama. Yang ini anaknya. Iya, Pak. Pak, maaf, Pak. Ya. Saya ralat. Hak asuh biar ke istri saya ikhlas. Enggak, Ikhlas, Pak. Enggak, saya Mungkin selama ini suami emang saya, Pak. lebih dekat sama ibunya itu bagus buat psikologi anak, Pak. Oh, enggak, Biar enggak. kamu... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah, bercanda atau bersenda gurau memang asyik ya. Anaknya melek yang gendong tidur. Yang digendong anaknya. Harusnya yang tidur anaknya. Ngantuk, Bu. Bercanda saat ini banyak medianya. Mulai dari canda pergaulan untuk mencairkan suasana, ada pula istilah memes, gambar atau dialog yang berisi celotehan dan sindiran. Ada pula lawakan atau stand-up komedi yang bersifat menghibur. Bahkan ada juga prank yang bersifat mengerjai orang lain atau mengolok-olok orang lain. Namun manusia seringkali lupa dan bergurau melewati batas. Mulai dari isi candaan yang bersifat sara, bercanda fisik hingga merugikan orang lain. Bercanda melewati batas ini pun bisa berakhir di penjara. Sahabat Hikmah, bercanda tidak dilarang dalam Islam, boleh-boleh saja kok. Banyak riwayat-riwayat yang mengisahkan candaan Rasulullah SAW. Sahabat juga alim ulama terdahulu. Bahkan Nabi sendiri pernah dapat prank dari para sahabatnya loh. Namun bercandanya para sahabat tetap sesuai dengan rambu-rambu yang harus diikuti umat muslim. Seperti apa itu? Sesaat lagi dalam Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman bukan guru terbaik. Guru terbaik adalah belajar dari sejarah. Seorang ulama pernah ditanya, jika setelah aku menikah baru aku tahu istriku ompong tidak memiliki satu gigi pun, apakah itu boleh menjadi alasan aku untuk menceraikannya? Ulama itu berkata, oh jangan, itu berarti perempuan baik karena dia tidak mungkin menggigitmu. Begitulah para ulama di dalam Islam juga memiliki sisi humor, karena mereka memiliki uswah dari Nabi SAW yang juga memiliki sisi humor. Sampai-sampai para sahabat bertanya, innaka tuda'ibuna ya Rasulullah, engkau juga mengajak kami bercanda ya Rasulullah. Qala na'am ghaira inni la aqulu illa haqqa. Nabi menjawab, na'am, iya, tetapi aku tidak mungkin mengatakan sesuatu kecuali yang jujur. Sisi santai Rasulullah SAW bukan hanya dilihat dari bagaimana dia mencandai sahabat, namun bahkan sahabat yang berani bercanda kepadanya. Suatu ketika pada saat Idul Adha, Nabi melihat Bilal bin Rabah dan Nabi tahu Bilal tidak memiliki apa-apa untuk dikorbankan. Nabi bercanda kepada Bilal, "Hei Bilal, kamu mau berkorban apa?" Bilal juga menjawab bercanda, "Aku akan berkorban seekor ayam jago."
Nabi bahkan membalas candaan Bilal ini. Oh, ternyata tukang azan berkurbannya tukang azan juga ya. Begitulah Rasul SAW memberi teladan betapa santai pribadinya. Dan agama ini juga tidak melarang tawa dan canda. Tapi hati-hati, ada bahaya di balik canda. Sahabat hikmah, Rasulullah dikenal para sahabat memiliki selera humor. Dan beliau pun sering bercanda kepada sahabat dan orang-orang di sekelilingnya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Senyummu untuk saudaramu adalah kebajikan atau sedekah." Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi, membuat orang lain tertawa atau berbahagia bisa menjadi ladang amal ibadah tersendiri. Anas bin Malik mengisahkan, ada seorang sahabat bernama Zahir yang sangat disayang Rasulullah. Namun, ia lemah sekali daya ingatnya. Suatu hari, Rasulullah mendatanginya di pasar dari belakang. Zahir sedang menjual barang dagangannya. Tiba-tiba Rasulullah memeluknya dengan erat, sementara Zahir tidak bisa melihat beliau. Lalu Zahir berkata, "Hei, siapa ini? Lepaskan aku." Zahir pun memberontak dan menoleh ke belakang. Ketika ia mengetahui yang memeluknya adalah Rasulullah, ia pun segera menyandarkan tubuh dan lebih menempelkan pelukan beliau. Ya, bercanda atau menghibur seolah menjadi bumbu dalam kehidupan. Dan seorang muslim haruslah bisa menempatkan diri, apalagi dalam hubungan keluarga. Rasulullah SAW dalam beberapa riwayat pernah bercanda, berlomba lari bersama sang istri Aisyah. Terkadang beliau mengalah dan terkadang beliau sengaja untuk menang. Tidak hanya Rasulullah SAW, beberapa sahabat yang terkenal serius justru cukup jenaka saat di rumah untuk menghibur anak dan istrinya. Sahabat hikmah, Zaid bin Sabit adalah penulis terkemuka Rasul SAW. Beliaulah yang pertama-tama mengumpulkan dan mencatat Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Sabit bin Ubaid berkata tentang Zaid bin Sabit yang penuh karismatik ini, "Ma ra'aitu rajulan afkahu fi baitihi wala awqaru fi majlisihi min Zaid." Aku tidak melihat seseorang yang lebih jenaka di rumahnya tapi paling karismatik di tengah majelisnya selain Zaid bin Sabit. Beginilah seorang muslim harus tetap akrab dengan anak-anaknya. Apapun kedudukan di luar, kamu harus menjadi tempat yang paling nyaman untuk bermain anak-anakmu. Artinya, jika pada tempat yang benar, tidak ada yang salah kamu menjadi pribadi yang santai dan penuh humor. Ada lagi seorang sahabat yang disebutkan oleh Rasul SAW, yadkhulul jannah wa huwa yadhak. Dia akan masuk surga sambil tertawa. Saking seringnya dia membuat Rasulullah SAW tertawa. Siapa sahabat itu? Dialah sahabat Nuaiman bin Amr. Bukan hanya para sahabat lain yang pernah merasakan keusilannya, tapi bahkan Rasul SAW. Nuaiman misalnya pernah membawa seorang penjual madu kepada Rasul SAW. Niatnya baik, ingin memberi hadiah kepada Nabi SAW sebotol madu, tetapi dia tidak memiliki uangnya. Namun dia nekat mengusili Nabi SAW. Nuaiman mengetuk pintu dan memberikan hadiah madu itu kepada Nabi SAW. Nabi sangat berterima kasih dan kembali menutup pintunya. Nuaiman berkata kepada penjual madu, "Tunggu, aku punya urusan sebentar, sampai nanti pemilik rumah ini akan membayar madunya." Nuaiman pun pergi. Sang penjual madu menunggu, namun Rasulullah tidak kunjung keluar. Akhirnya sang penjual madu itu mengetuk rumah Rasulullah SAW dan menagih uangnya. Betapa terkejut Rasulullah SAW. Ternyata dia dikerjai oleh Nuaiman bin Amr pada hari itu. Tapi Rasulullah sudah kenal tabiat Nuaiman. Rasulullah pun segera membayar madu itu. Ketika berjumpa dengan Nuaiman, Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Nuaiman, apa yang telah kamu perbuat kepada utusan Tuhan?" Ya, Nuaiman bin Amr adalah seorang mujahid Islam dari kalangan Ansor. Di kalangan sahabat, ia terkenal sebagai orang yang senang tertawa dan melemparkan candaan. Maka tak heran jika tingkah dan ucapannya seringkali mengundang tawa dan menghibur hati para sahabat dan Rasulullah. Sahabat hikmah, meskipun Islam tidak melarang candaan, namun ada batasan-batasan yang tetap harus diperhatikan bagi kaum muslimin. Beberapa yang harus diingat adalah: pertama, jujur dalam bercanda. Ubaid bin Umar meriwayatkan, ia pernah mendengar seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Umar, "Apakah kamu pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda,
Sesungguhnya aku suka bergurau, tetapi aku tidak berkata melainkan kebenaran. Ibnu Umar menjawab, iya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi boleh bercanda, asalkan yang disampaikan adalah kebenaran. Jadi nggak boleh ya kita bercanda yang isinya hanya karangan untuk membuat orang lain tertawa. Riwayat dari Bas bin Hakim dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, celakalah orang yang mengucapkan sebuah perkataan dusta untuk membuat orang lain tertawa. Celakalah dia. Dalam satu riwayat, sahabat Sa'id bin Al-Ash pernah berkata, hendaklah candaanmu memiliki tujuan dan terukur atau tidak berlebihan. Dan berlebihan dalam bercanda dapat menghilangkan kemuliaan dan mengantarkan pada kebodohan. Adapun meninggalkan candaan akan mengekang orang-orang yang ramah dan menghambarkan pergaulan. Ya, batasan-batasan bercanda haruslah selalu kita jaga. Karena bercanda bisa merusak hati dan menjatuhkan kehormatan saudaranya. Bercanda bahkan bisa menghina dan menjatuhkan izah atau harga diri kita sendiri serta keluarga kita. Bahkan yang disampaikan oleh para ulama, hati-hati dengan banyak tertawa, maka itu akan menghilangkan wibawamu dan akan membuat orang-orang yang bodoh berani kepadamu. Nah sahabat hikmah, sebelum lebih jauh membahas tentang batasan-batasan bercanda dalam Islam, kita uji dulu yuk pengetahuan Islam sobat-sobat hikmah ini. Jibril? Bukan. Banyak malaikat. Apa aja udah sebut jauh. Iya malaikat Jibril. Malaikat Israel lagi. Seingatnya yang menjaga pintu surga. Neraka. Pintu neraka. Salah, neraka. Apa ya malaikat? Bisa lah. Malaikat Malik sih mas. Terima kasih tim K7. Ya, jawabannya adalah malaikat Malik, sang penjaga pintu neraka. Saat bercerita perjalanan Mi'rajnya, Rasulullah pernah berkata, para malaikat menyambut kedatanganku ketika aku masuk ke langit pertama. Tidak ada satupun malaikat yang menyambutku kecuali dalam keadaan tersenyum dan wajahnya berseri-seri. Mereka mengatakan perkataan yang baik dan mendoakan baik untukku. Tetapi ada satu malaikat, dia tidak pernah tersenyum dan aku sama sekali tidak melihat wajah serinya sebagaimana melihat wajah malaikat-malaikat sebelumnya. Aku bertanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, aku ingin tahu, siapakah malaikat yang mengatakan hal baik itu? Mendoakan aku, tetapi dia tidak pernah tersenyum kepadaku, dan aku tidak melihat wajah berseri-serinya. Malaikat Jibril menjawab, wahai Muhammad, seandainya dia tersenyum kepada orang sebelum kamu, atau dia tersenyum kepada seseorang setelah kamu, pasti dia akan tersenyum kepadamu. Akan tetapi, Allah menciptakan malaikat ini memang tidak pernah tersenyum. Ia adalah malaikat Malik, penjaga pintu neraka. Jadi agama ini tidak melarang canda dan tawa, namun persoalannya adalah berlebih-lebihan akan membuatnya berbahaya. Kata Ali, masukkan canda di dalam perkataanmu, seperti garam pada makanan. Garam terlalu banyak kepada makanan akan merusaknya, tapi tanpa garam makanan akan hambar. Bahaya kedua adalah terselipnya kebohongan. Nabi SAW bersabda, wailul lahu wailullah. Celakalah seseorang yang berkata untuk ditertawakan oleh satu kaum, dia sanggup berbohong. Celakalah dia, celakalah dia. Berikutnya adalah jangan sampai kita terjebak untuk mengolok-ngolok serta mencela satu sama lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-11, "Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab." Janganlah kalian saling mencela, janganlah kalian saling memanggil dengan panggilan yang buruk. Batasan berikutnya adalah menertawakan hal-hal yang berkaitan dengan agama. Hal ini pernah terjadi ketika dalam suasana perang Tabuk terdapat beberapa kelompok yang munafik yang mengejek Rasulullah, ayat-ayat bahkan Allah
yang ucapan mereka kemudian dilaporkan Auf bin Malik kepada Rasulullah. Dan ketika orang-orang munafik itu dihadapkan kepada Rasulullah, mereka berkata, kalau ucapan mereka hanyalah senda gurau, lalu turunlah firman Allah Ta'ala. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf karena kamu telah kafir sesudah beriman. Surat At-Taubah ayat 65 sampai dengan 66. Lewat ayat ini jelas sekali bahwa orang yang menjadikan agama sebagai bahan candaan, maka Allah menganggapnya kafir meskipun mereka mengaku beriman. Nah sahabat hikmah, kenalkan dengan sobat hikmah yang satu ini. Dia adalah Melky Balipa Emil atau dikenal sebagai Melky Bajai. Komedian yang juga terkenal lewat drama miniserisnya di televisi. Kali ini Hikmah mau tanya-tanya ketertarikan Melky terhadap panggung komedi yang telah melambungkan namanya. Ini kebetulan kita lagi bahas tentang canda humor Bang Melky. Oh gitu. Tapi saya nanyanya lain. Nggak ada hubungannya sama canda humor. Gimana sih? Ini kebetulan kita lagi bahas tentang canda humor Bang Melky. Sering nggak sih? Bang Melky itu hampir tiap hari berarti melawak ke anak-anaknya? Enggak. Justru saya di rumah itu terbilang lelaki yang serius. Masya Allah. Di luar melawak? Di luar melawak. Harusnya kebalikan dong. Harusnya di rumah ngelawak. Di rumah harus santai, melawak. Iya, enggak bawaannya seperti itu sih. Kalau di rumah tuh mungkin bercanda-bercanda aja ya. Bercanda. Mungkin kalau umpamanya melawak itu kayak kerjaan melawak. Tapi kalau umpamanya di rumah itu saya terbilang banyak seriusnya, tapi banyak bercandanya. Tapi banyak tidak bercanda apa sih? Bercanda selayaknya bapak sama anak, suami sama istri gitu. Kalau melawak di luar itu dapat ide dari mana Bang Melky? Oh kalau melawak, saya kan kebetulan kalau ngelawak itu kan mengkonsep. Saya biasanya mengkonsep tuh, ada beberapa orang yang kalau mamanya melawak atau tampil di TV atau tampil di depan orang, itu istilahnya tuh kayak improvisasi aja. Kalau saya kebanyakan terkonsep sih, dulunya pas ngelawak tuh terkonsep. Jadi saya memang saya tulis gitu, saya suka nulis. Habis itu baru saya bawakan di depan TV seperti itu. Ada pantangan-pantangan nggak? Misalnya nggak boleh begini, nggak boleh begini. Aturan-aturan ketika melawak untuk diri sendiri Bang Melky. Oh untuk diri sendiri sih, saya sebisa mungkin pokoknya jangan apa ya, jangan keras lah. Jangan bawa-bawa agama. Jangan menyudutkan orang. Umpamanya dia punya kekurangan tapi dicenginnya tuh seperti manusia gitu. Ih lu kayak tukang somai, kayak gitu. Ya, itu yang memang dilarang Al-Quran. Bahasanya jangan saling mencela, jangan manggil dengan gelar-gelar yang buruk. Kan nah begitu. benar. Tapi kalau umpamanya saya masih sering sih mengeluarkan umpamanya, ih bibir lu pucat banget kayak tikus demam, kayak gitu-gitu. Tapi sesama teman-teman pelawak misalnya kan, ada yang melawaknya itu lepas banget Bang. Artinya tanpa kendali, kadang menyinggung orang lain. Ada nggak sesama teman-teman itu saling mengingatkan atau? Kalau mengingatkan sih biasanya tidak saling mengingatkan setahu saya. Tapi demi untuk mendapatkan kelucuan yang lucu-lucu banget, mungkin orang akan lupa ya. Akan lupa sehingga dia akan tampil habis-habisan apapun yang terjadi gitu loh. Banyak, tapi kalau saya ngomongnya, jangan nyela gue tikus demam dong, gue tersinggung nih. Enggak sih, saya nggak berani kayak gitu. Iya. Terus ada nggak misi dakwah misalnya dalam melawak atau dalam pekerjaan? Dalam pekerjaan misi dakwah sih belum ada saya. Cuman keinginan saya tuh ingin menghibur aja. Itu misi juga kali ya? Iya, ingin menghibur. Tapi dalam hiburan itu misalnya ada terselip agar orang jadi baik, agar ingat Tuhannya, misalnya begitu-gitu Bang. Saya belum sampai situ sih. Masya Allah. Lain kali harus digunain itu kayaknya ya. Iya sih, masuk akal juga ya. Apalagi saya udah tua begini ya. Udah tua? Udah tua. Tapi muka dong. Udah tua juga. Minum dulu. Biar orang tahu mukanya tua atau muda. Jadi gitu ya, beneran ya. Harusnya ada misi dakwahnya ya. Sahabat hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memang semestinya walaupun niat kita melawak kepada orang lain, namun ada batasan-batasan yang harus kita perhatikan dalam agama. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Melky. Terima kasih Bang Melky. Terima kasih Pak Ustadz, udah diajak semoga terus menghibur, menginspirasi orang lain
tapi sesuai dengan batas-batas agama, insya Allah. Insya Allah. Ayah naon silih Prabu. Acara lu bisa nggak ngadain ini? Kelenturan ajaran Islam dalam memberikan ruang tawa pada umatnya tercermin dalam hadirnya syair-syair dan buku yang ditulis oleh cendekia dan alim ulama terdahulu. Sejak abad kedua hingga 10 Hijriah, buku-buku berisi tulisan kisah-kisah lucu banyak menghibur kaum muslimin. Uniknya, kisah-kisah dalam buku ini memiliki sanad yang sahih dan bukan cerita bohong yang dikarang demi bisa membuat orang tertawa. Selain itu, terdapat pula tokoh Abu Nawas, Nasruddin Hoja, Abu Dulamah yang terkenal dengan kisah-kisah lucu dan kecerdikannya dalam mengatasi masalah. Mereka hidup di zamannya masing-masing dengan kekhasan dan keunikan satu sama lain. Melahirkan tawa selama dalam batasan dan tentunya ada hikmah lain di dalam karyanya. Agama ini ingin umatnya berbahagia dan berwajah ceria, bahkan menjadikan senyuman bagian dari ibadah. Seseorang yang melihat Rasulullah SAW dan berkata, "Ma ra'aitu ahadan aktsara tabassuman min Rasulillah SAW." Seorang sahabat ada yang berkata, "Aku tidak melihat wajah yang paling suka tersenyum selain Rasulullah SAW." Sufyan bin Uyainah ketika seseorang datang kepadanya dan berkata, "Bercanda itu dilarang." Sufyan menjawab, "Bahkan dia sunnah bagi seseorang yang piawai memperhatikan batasan-batasannya. Selalu tersenyum dan tetaplah bahagia." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.